Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Adi Saputra dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan ujian praktek mata pelajaran biologi, yaitu percobaan mengenai menghitung denyut nadi. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengetahui frekuensi denyut nadi selama 1 menit dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu stopwatch dan kalkulator, namun saya menggunakan smartphone sebagai alat alternatifnya. Untuk langkah kerjanya, saya akan menjelaskan sembari mempraktikannya. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita menghitung denyut nadi selama 1 menit pada saat kondisi tubuh sedang dalam keadaan duduk. Dengan menghitungnya pada pergelangan tangan atau pada leher menggunakan jari-jari tangan kiri dan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. Nah, pada percobaan pertama, hasil yang saya peroleh yaitu sebanyak 88 kali denyutan. Mari kita mulai pada percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan yang kedua, hasil yang saya peroleh yaitu sebanyak 80 kali denyutan. Kemudian kita hitung lagi pada percobaan yang ketiga. Mari kita mulai. Nah, hasil yang saya peroleh pada percobaan yang ketiga yaitu sebanyak 84 kali denyutan. Kemudian, data tadi yang kita peroleh kita jumlahkan dan cari rata-ratanya. Dengan menjumlahkan semua pada percobaan yang tadi, kemudian dibagi dengan 3. Hasil rata-rata yang saya peroleh pada perhitungan denyut nadi pada saat kondisi tubuh sedang dalam keadaan duduk yaitu sebanyak 84. Untuk langkah yang kedua, kita melakukan kembali perhitungan denyut nadi pada saat kondisi tubuh sedang dalam berdiri. Kita menghitungnya pada pergelangan tangan atau pada leher dan dilakukan sebanyak 3 kali percobaan menggunakan jari-jari tangan kiri. Oh iya, pada saat kita melakukan perpindahan posisi tubuh, kita beri jeda waktu beberapa menit ya. Mari kita mulai. Nah, hasil yang saya peroleh pada percobaan pertama yaitu sebanyak 94 kali denyutan. Mari kita hitung kembali dalam percobaan yang kedua.
percobaan yang kedua, hasil yang saya peroleh yaitu sebanyak 108 kali denyutan. Kemudian kita hitung kembali denyut nadi pada percobaan yang ketiga. Mari kita mulai. Nah, pada percobaan yang ketiga, hasil yang saya peroleh sebanyak 104 kali denyutan. Kemudian, data yang kita peroleh tadi, kita cari rata-ratanya dengan cara menjumlahkan semua, kemudian dibagi 3. Nah, rata-rata yang saya peroleh pada saat kondisi tubuh sedang dalam keadaan berdiri yaitu 102 kali denyutan. Untuk langkah yang ketiga, kita melakukan perhitungan denyut nadi kembali, yaitu pada saat kondisi tubuh sedang dalam melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan bisa aktivitas apapun ya, bisa lari, push up, maupun lari di cepat. Kemudian kita menghitung denyut nadi setelah itu selama 1 menit dan dilakukan sebanyak 3 kali percobaan perhitungan. Mari kita mulai. Setelah melakukan aktivitas, mari kita mulai menghitungnya selama 1 menit ya. Pada perhitungan yang pertama, diperoleh denyut nadi sebanyak 148 kali denyutan. Mari kita mulai perhitungan yang kedua. Pada perhitungan yang kedua, diperoleh denyut nadi sebanyak 136 kali denyutan. Mari kita menghitungnya kembali pada percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga, denyut nadi yang diperoleh sebanyak 140 kali denyutan. Kemudian, data yang kita peroleh tadi, kita jumlahkan dan cari rata-ratanya dengan cara jumlahkan semuanya dibagi dengan 3. Nah, jumlah rata-rata yang saya peroleh pada perhitungan denyut nadi pada saat kondisi tubuh sedang dalam melakukan aktivitas yaitu sebanyak 141,33 kali denyutan. Untuk langkah yang keempat, kita melakukan perhitungan denyut nadi kembali pada saat kondisi tubuh sedang beristirahat pasca melakukan aktivitas. Perhitungan denyut nadi dilakukan selama 1 menit dan 3 kali percobaan. Mari kita mulai. Pada percobaan yang pertama, diperoleh sebanyak 108 kali denyutan. Mari kita mulai untuk percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua, hasil yang saya peroleh sebanyak
100 kali denyutan. Selanjutnya, kita hitung kembali pada percobaan yang ketiga. Mari kita mulai. Pada percobaan yang ketiga, hasil yang diperoleh sebanyak 88 kali denyutan. Selanjutnya, kita cari jumlah rata-ratanya dengan cara menjumlahkan semua data hasil percobaan yang tadi, kemudian dibagi dengan 3. Rata-rata yang saya peroleh yaitu sebanyak 84 kali denyutan. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi denyut nadi seseorang adalah keadaan atau posisi tubuh, di mana pada saat kondisi tubuh sedang dalam keadaan duduk akan mengakibatkan tekanan darah normal sehingga denyut nadi yang dihasilkan normal, yaitu dengan jumlah rata-rata sebanyak 84 denyutan, dibandingkan pada saat kondisi tubuh sedang dalam keadaan berdiri dan beraktivitas, di mana tekanan darah yang dihasilkan akan lebih tinggi dan jantung memompa darah lebih cepat, sehingga menghasilkan denyut nadi yang lebih cepat dibandingkan pada saat duduk, yaitu dengan jumlah rata-rata pada saat posisi berdiri sebanyak 102 denyutan, sedangkan jumlah rata-rata denyut nadi pada saat kondisi tubuh beraktivitas yaitu sebanyak 141,33 denyutan. Tentu faktor yang mempengaruhi denyut nadi tidak hanya posisi tubuh dan aktivitas saja, melainkan jenis kelamin, suhu tubuh, usia, berat badan, kondisi fisiologis juga mempengaruhi jumlah denyut nadi yang dihasilkan. Sekian penjelasan dan praktikum dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.